بالله من الشيطان الرجيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makna surat An-Nisa ayat 32, surat At-Tolaq ayat 7, kemudian surat Al-Isra ayat 23, dan yang terakhir surat Al-Baqarah ayat 223. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 32. Yang melatar belakangi turunnya surat An-Nisa ayat 32 di atas berkenaan dengan perkataan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Asyur berpandangan bahwa ayat ini seakan menyatakan setiap jenis kelamin atau bahkan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini sebagai imbalan usahanya dan atau atas dasar hak-haknya. M. Quraisy Shihab juga bertutur menerangkan bahwa masing-masing hamba memperoleh ganjaran atau nikmat berdasarkan amal yang mereka perbuat, baik laki-laki maupun perempuan. Demikian surat An-Nisa ayat 32 ini menempatkan bahwa keadilan bagi kaum laki-laki dan perempuan yang masing-masing dari mereka memiliki keistimewaan dan hak sesuai dengan yang diusahakan. Secara psikologi, sifat iri dengki juga memiliki dampak yang luar biasa seperti membentuk jiwa yang kufur nikmat, menyiksa diri sendiri karena hati selalu tak tenang akibat rasa tidak nyaman atas kebahagiaan orang lain, munculnya ghibah, fitnah, dan sebagainya yang dapat menimbulkan perpecahan. Kemudian renungan yang dapat saya ambil dari ayat ini yaitu Allah itu menciptakan kita sesuai takarannya dan sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin kita berpandangan bahwa sesuatu kadang tidak adil, tetapi semua ini justru baik adanya. Jika melihat dunia ke atas, maka kita tidak akan pernah cukup untuk perihal duniawi. Lihatlah ke bawah agar kita senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Kemudian yaitu surat At-Tolaq ayat 7. Surat ini menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah. Dalam hal ini yang dimaksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Mengutip dari Husain Muhammad dalam bukunya, Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak untuk mendapatkan nafkah, yakni orang yang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, budak, atau pembantu rumah tangga. Kemudian dijelaskan juga oleh Dendi Irawan dalam kewajiban menafkahi keluarga menurut Islam bahwa keikhlasan seorang suami dalam menafkahi anak dan istrinya menjadi penting. Hal ini merupakan ruh segala amal kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menegaskan bahwa setiap jenis nafkah yang diberikan suami kepada keluarganya karena Allah, maka diberikan kepadanya pahala layaknya sedekah yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Nafkah bagi suami tersebut juga bisa menjadi salah satu kunci gerbang menuju surga. Renungan yang dapat saya ambil dari ayat ini yaitu jangan ada kekhawatiran tentang harta atau rezeki, karena semua telah diatur oleh Allah. Jika ada kesulitan dalam mencarinya, itu hanyalah secuil ujian dalam rumah tangga. Karena janji Allah itu pasti, Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Itu surat Al-Isra ayat 23. Berbakti terhadap kedua orang tua dalam Islam sering disebut birrul walidain, dan hal ini sifatnya wajib. Setiap anak diwajibkan berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibu sudah
menyusui dan merawatnya hingga besar. Sementara ayah akan mengupayakan segala hal terbaik untuk anak-anaknya. Tidak ada alasan apapun yang membolehkan anak melawan orang tuanya. Selagi kedua orang tuanya masih hidup, ada kewajiban yang bisa dilakukan sang anak. Kewajiban utama adalah menaati semua perintahnya dengan catatan perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungan yang bisa saya ambil dari ayat ini yaitu berbuat baik dan berbakti kepada orang tua akan memberikan banyak keutamaan. Bahkan Allah menjamin keselamatan di dunia maupun di akhirat bagi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena menurut hadis riwayat Tirmizi Ibnu Hibban yaitu ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Selanjutnya yaitu surat Al-Baqarah ayat 223. Ayat ini berfungsi sebagai mubalaghah atau pengkiasan yang dapat memperkuat pesan makna yang dikehendaki untuk berhubungan seksual dengan perempuan pada tempatnya. Ungkapan yang sama dijelaskan oleh Al-Jaziri yang menyebutkan tasbih yang digunakan ayat ini sebagai bentuk penyerupaan ladang sebagai tempat tumbuhnya tumbuhan dengan perempuan sebagai tempat berkembangnya janin. Hal demikian mengisyaratkan bahwa proses tumbuh tanaman di ladang disamakan dengan proses tumbuh dan berkembangnya sperma dalam tubuh perempuan. Dalam Al-Quran itu mengkiaskan untuk mengajarkan kaum mukmin untuk dengan memperlakukan serupa dalam berinteraksi dengan mereka. Penyebutan dengan kata yang indah sebagai cara yang etis untuk mengajari perempuan dan bergaul dengannya secara baik. Ayat ini juga tidak hanya didasarkan pada keindahan istilah semata, akan tetapi juga istilah yang menekankan pada pemeliharaan dalam melengkapi kebutuhannya, merawat penampilannya, dan memuliakan kehidupannya. Keindahan kata yang digunakan oleh Al-Quran menunjukkan perlakuan terhadap mereka secara baik dan terhormat. Al-Quran memberikan pengajaran bagi laki-laki untuk memperlakukan perbuatan perempuan secara baik. Renungan yang bisa saya ambil dari ayat ini yaitu saya akan mengutip lagu dari Maidani. Wanita itu ibarat kaca, maka jangan terlalu keras kepadanya, nanti ia mudah retak dan pecah. Ia bagai permata keindahan, maka sentuhlah hatinya dengan kelembutan. Ia sehalus sutra yang lembut, jagalah hatinya dengan kesabaran. Intinya, lemah lembutlah kepadanya, namun jangan terlalu memanjakannya. Tegurlah bila ia bersalah, namun jangan sampai melukai hatinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.